Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu kembali di pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab pertumbuhan dan perkembangan. Ibu akan mereview beberapa poin pada pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup yang bersifat irreversible, yang bisa kita hitung secara terukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan, seperti munculnya bunga. Secara grafik, pertumbuhan ada mengalami beberapa fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan juga fase kematian. Jenis perkecambahan, semua pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan itu diawali dengan perkecambahan biji. Ada dua perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah tumbuhnya hipokotil yang memanjang sehingga plumula terangkat ke atas permukaan tanah. Perkecambahan hipogeal adalah tumbuhnya epikotil yang memanjang sehingga plumula keluar kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Itu adalah perkecambahan hipogeal. Untuk istilah-istilah jika kalian lupa, kotiledon apa sih? Kotiledon adalah daun lembaga. Tadi ada istilah epikotil. Epikotil adalah ruas batang di atas daun lembaga. Hipokotil adalah ruas batang di bawah daun lembaga. Nih berarti di atas daun lembaga. Yang kalau perkecambahan epigeal pada kacang hijau yang memanjangnya itu adalah hipokotil. Hipokotil bagian ruas batang di bawah daun lembaga atau di bawah kotiledon. Kalau perkecambahan hipogeal pada kacang kapri yang memanjangnya adalah epikotil di atas batang ruas di atas kotiledon. Yang memanjang adalah epikotil. Nah, jenis-jenis pertumbuhannya ada pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yang disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar batang. Ujung akar batang di sini ditutupi tudung akar. Ada juga pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh kegiatan kambium yang bersifat meristematis. Nah, faktor yang mempengaruhi apa aja sih? Ada faktornya pasti. Yang pertama internal, gen. Sudah pasti, karena dia pembawa sifat. Yang selanjutnya ada faktor auksin. Giberalin itu adalah faktor-faktor hormon yang ada pada tumbuhan. Salah satunya fungsinya boleh deh ibu sebut auksin untuk merangsang pemanjangan sel, giberalin pembelahan kambium, sitokinin merangsang pembelahan sel, etilen merangsang pemasakan buah. Ada juga ternyata yang menghambat, contohnya asam aksisat, menghambat pertumbuhan di musim kemarau. Contohnya ketika stomata menutup untuk mengurangi penguapan. Ada juga hormon kalin. Kalin ini untuk pembentukan organ. Namanya organ kan ada akar batang daun bunga. Berarti dengan nama istilahnya adalah rizo, paulo, filo, dan anto. Tinggal ditambahin belakangnya kalin. Berarti kalau bunga anto, kalin. Gitu ya untuk ingatnya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Pada hewan mengalami beberapa fase. Fase embrioniknya ada tahap morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Fase morulasi dari satu sel membelah jadi dua sel menjadi 4 sel, dan menjadi 8 sel. Fase blastula adalah terbentuknya rongga blastusul. Kalau fase blastula adanya tahapan invaginasi. Jadi udah mulai terbentuk nih ekto bagian luar, mesonya tengah, dan endoderm. Kalau diferensiasi berarti udah mulai terlihat jelas bagian-bagiannya. Contoh ini adalah rongga usus. Rongga usus berarti dia ada fase pencernaan ya. Pencernaan itu ada pada endoderm. Kalau ektoderm bagian luar ya contohnya kulit. Kalau mesoderm salah satunya adalah fase pada organ peredaran darah. Selain masa melewati fase embrionik, dia juga mengalami namanya fase pasca embrionik.
pada hewan, mengalami fase metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Dia juga bisa mengalami masa tidak sempurna. Jadi metamorfosis ada yang tidak sempurna atau hemimetabola. Hemimetabola ini contohnya pada kecoa. Dia dari telur berubah menjadi kecoa langsung, kecoa kecil, kecoa dewasa gitu ya. Kalau sedangkan metamorfosis sempurna suka disebut dengan holometabola. Dia melewati tahapan telur, larva, gitu ya. Pupa atau kepompong inilah yang menciri khaskan metamorfosis sempurna, melewati pupa atau kepompong, imago lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Selain metamorfosis, pasca embrioniknya ada mengalami metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi saprofit atau sebaliknya. Ini salah satu yang ditampilkan adalah metagenesis Obelia dan Aurelia. Kalian kalau ingat kembali, ini ada di kelas 10, gitu ya. Ini adalah kelas bagian Coelenterata pada Kingdom Animalia. Gitu. Nah, setelahnya kita akan juga membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita kan manusia nih, pasti udah melewati masa-masa ini. Ada masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, itu kalian yang sudah mau menuju masa dewasa. Lalu nanti akan melewati namanya masa lanjut usia. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Pastinya utama gen. Ada juga hormonnya. Hewan dan manusia ada tiroksin, somatotropin gitu. Ini hormon udah kita pernah bahas di kelas 2. Coba diingat-ingat kembali. Ada testosteron, ada estrogen dan juga progesteron. Ada juga pasti faktor eksternalnya yang mempengaruhi. Contohnya ya kayak seperti tadi juga, nutrien, air, cahaya, oksigen gitu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita untuk melakukan eksperimen tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, kita pasti melakukan namanya metode ilmiah. Kita mempunyai masalah apa, kita mau ngecek nih faktor luarnya, kita berhipotesis, kita bereksperimen, merancang, kita analisis, kita kesimpulkan, lalu kita susun laporan ya, jadilah hasil karya ilmiah. Itu saja pertemuan yang akan kita bahas mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pada hewan dan manusia, dan gimana sih cara kita melakukan percobaan faktor luar pada tumbuhan. Dan namanya udah kelas 3 ya nak ya. Jadi tolong dipelajari kembali pelajaran kelas 10 atau kelas 2, kelas 11. Sehingga bila ada istilah-istilah yang kalian lupa, kalian akan mengingatnya kembali. Gitu. Tetap semangat, sehat selalu. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya.